Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas persamaan eksponen, bagaimana menyelesaikan persamaan eksponen dalam 5 bentuk. Nah, persamaannya bentuknya ada 6 dan kita sudah baca dari 5. Untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan untuk bentuk yang ke-6, yaitu jika ada A besar, A pangkat fx dikuadratkan plus B besar dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0, dengan A nya lebih dari 0, A nya bukan 1, A besar, B besar, C besar bilangan real, A besar bukan 0, maka penyelesaiannya dengan memisalkan A pangkat fx menjadi variabel lain terlebih dahulu, sehingga menjadi persamaan kuadrat. Nah, ini tadi. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat 2x min 10 kali 3 pangkat x ditambah 9 sama dengan 0. Jawabannya, nah kita perlu memisalkan 3 pangkat x ini kita misalkan sama dengan y. Maka persamaannya 3 pangkat 2x min 10, 3 pangkat x plus 9 sama dengan 0 menjadi ekuivalen dengan, nah 3 pangkat 2x, 2x itu 2 kali x, komutatif berlaku x kali 2. Pangkat berarti bisa, pangkat perkalian itu bisa dituliskan dalam bentuk pangkat yang dipangkatkan lagi. Jadi 3 pangkat 2x ini adalah 3 pangkat x dikuadratkan. Min 10 kali 3 pangkat x plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini terlihat bahwa ini 3x, ini 3x, mempunyai unsur yang sama. Nah, tadi kita memisalkan bahwa 3 pangkat x itu y, berarti persamaan ini menjadi y kuadrat min 10y plus 9 sama dengan 0. Nah, difaktorkan, jadinya y min 1 dikali y min 9. Kita cari pembuat nolnya, berarti y min 1 sama dengan 0 atau y min 9 sama dengan 0. Maka y-nya sama dengan 1 atau y sama dengan 9. Untuk y-nya sama dengan 1, kita peroleh, nah y-nya tadi kan 3 pangkat x, nanti 3 pangkat x sama dengan 1. 1 itu kita bisa tuliskan 3 pangkat 0. Kenapa kita pilih 3 pangkat 0? Karena di depannya bilangan pokoknya 3, ya kita pilih 3 pangkat 0. Jadi di sini kelihatan bahwa x sama dengan 0. Sekarang untuk y sama dengan 9, diperoleh y tadi adalah 3 pangkat x, jadi sama dengan 9. 9 itu 3 pangkat 2. Di sini kelihatan bahwa x sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 2. Nah, itulah persamaan eksponen. Sudah saya ajarkan 6 bentuk beserta contoh soalnya. Nah, sekarang kita pelajari pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen. Kalau tadi persamaan, apa bedanya? Kalau persamaan itu menggunakan tanda sama dengan, di pertidaksamaan menggunakan tanda bukan sama dengan. Ya, kalimat matematika dengan tanda bukan sama dengan, yang di dalamnya memuat eksponen. Penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Bagaimana penyelesaiannya? Ini kita bedakan jadi dua. Yang pertama, A. Untuk fungsi eksponen monoton naik. Monoton naik itu A-nya lebih dari 0. Bilangan pokoknya lebih dari 0. 1. Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx lebih dari sama dengan gx. 2. Jika A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Nah, kalau di sini ada sama dengannya, berarti ini ada sama dengannya, ini ada sama dengannya, ini ada sama dengannya. Nah, nanti kalau hanya lebih dari, berarti di sini juga lebih dari. Kalau di sini hanya kurang dari, di sini juga kurang dari, tidak ada sama dengannya. Tinggal mengikuti saja.
Bentuk yang B adalah untuk fungsi eksponen monoton turun. Monoton turun itu ketika bilangan pokoknya A-nya antara 0 dan 1. Ya, antara 0 dan 1. 1. Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Nah, ini kebalikannya. Kita bisa lihat bahwa kebalikannya dari yang pertama tadi. Kalau ini tadi mengikuti, ini lebih dari, ya lebih dari. Kalau yang sekarang, kalau A-nya antara 0 dan 1, kalau ini lebih dari, justru penyelesaiannya kurang dari. Berarti untuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, penyelesaiannya fx lebih dari gx, kebalikannya. Contoh soal, tentukan penyelesaian setiap pertidaksamaan eksponen berikut. A. 8 pangkat x lebih dari 512. B. 3 pangkat 3x plus 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2x min 1. Jawaban. Nah, dulu 8 pangkat x lebih dari 512. 8 itu 2 pangkat 3. Jadi soalnya bisa saya ubah 2 pangkat 3 dipangkatkan x sama dengan 512 itu 2 pangkat 9. 2 pangkat 3 yang dipangkatkan x berarti pangkat dipangkatkan pangkatnya dikalikan 2 pangkat 3x lebih dari 2 pangkat 9. Ingat tadi bentuk yang pertama, kalau A-nya lebih dari 0, A-nya di sini adalah 2, jadi lebih dari 0. Nah, kalau tandanya lebih dari, penyelesaiannya lebih dari. Kalau kurang dari, penyelesaiannya kurang dari. Nah, ini kategori yang atas ini. Berarti penyelesaiannya adalah, ya identifikasi dulu ya, A-nya sama dengan 2. Berarti A-nya lebih dari 0. Ya. Fx-nya adalah 3x. Gx-nya adalah 9. Penyelesaiannya fx lebih dari gx, ya, sama tandanya. Berarti 3x lebih dari 9, x lebih dari 3. Seperti itu. B. 3 pangkat 3x plus 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2x min 1. Kita jelaskan berarti 3 pangkat 3x plus 2 kurang dari sama dengan 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti dipangkatkan 2x min 1. Pangkat dipangkatkan, makanya dikalikan. Nah, terus hasil perkaliannya berapa? 3 pangkat 4x min 2. Nah, penyelesaiannya ya, tandanya sama, yang pangkatnya saja yang diambil ya. Jadi fx kurang dari sama dengan gx. Fx-nya apa? 3x plus 2. Gx-nya 2x. Nah, ini harusnya 4x min 1 ya. 4x min 1. Ya, saya ulangi. Di sini harusnya adalah 4, gx-nya adalah 4x min 2. Nah, kita kumpulkan berdasarkan variabelnya. 3x, 4x-nya pindah ke kiri jadi min 4x kurang dari sama dengan negatif 2. 2 plus 2 ini pindah jadi min 2. Jadi 3 dikurangi 4 itu negatif 1. Negatif 1x kurang dari sama dengan negatif 4. Maka x-nya lebih dari 4 ya. Kalau dikalikan negatif, maka tandanya berubah. Nah, berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut. A, B. Ini pecahan ya, sepertiga, seper9. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, sepertiga pangkat 5x min 2 kurang dari sama dengan seper9 pangkat 2x plus 3. Ingat, kita amati bahwa kalau A-nya antara 0 dan 1, penyelesaiannya adalah pangkat yang tandanya kebalikan dari soal. A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, penyelesaiannya fx kurang dari. Yang bawah kurang dari, penyelesaiannya lebih dari. Kita kembali ke soal. Ini yang bisa diubah adalah seper9-nya. Seper9 itu sepertiga yang dipangkatkan 2. Masih dipangkatkan 2x plus 3. Nah, kemudian pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Nah, ini sudah sama. Bilangan pokoknya sepertiga, ini juga sepertiga. Berpangkat. Nah, penyelesaiannya adalah, ya ini kalau dikalikan 4x plus 6 ya. Nah, A-nya sepertiga, untuk menunjukkan dia antara 0 dan
kemudian fx-nya 5x min 2, gx-nya 4x plus 6. Nah, penyelesaiannya tandanya kebalikan. Kalau di sini kurang dari, penyelesaiannya lebih dari. Tinggal tulis fx-nya adalah 5x min 2. Lebih dari sama dengan 4x plus 6. Itu gx-nya. Nah, tinggal dikelompokkan. 5x, 4x-nya pindah jadi min 4x. Kemudian lebih dari sama dengan 6. Negatif 2 pindah ke kanan jadi tambah. 5x min 4x itu x. Lebih dari sama dengan 6 plus 2, 8. Nah, itulah penyelesaiannya. X lebih dari sama dengan 8. Soal yang B. 1/7 pangkat 3x plus 1 lebih dari 1/343 pangkat 1/3x kuadrat min 3. 1/343 itu bisa kita ubah menjadi 1/7 yang dipangkatkan 3. Maka masih dipangkatkan dengan 1/3x pangkat 2 min 3. Kemudian pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Nah, ini dikalikan. 3 dikali 1/3x kuadrat jadinya x kuadrat. 3 dikali min 3 negatif 9. Nah, kita amati bahwa bilangan pokoknya sudah sama-sama 1/7. Artinya 1/7 itu berada di antara 0 dan 1. Maka penyelesaiannya adalah kebalikannya dari tanda soal. Ini lebih dari, berarti penyelesaiannya kurang dari. 3x plus 1 kurang dari x kuadrat min 9. Pindah ke kiri semua. Karena ini pangkat 2, maka kita selesaikan dengan pemfaktoran. X kuadrat pindah ke kiri jadi min x kuadrat plus 3x plus 1 negatif 9 pindah tambah 9 kurang dari 0. Min x kuadrat plus 3x plus 10 kurang dari 0. Kita positifkan supaya menghitungannya lebih mudah. Maka jadinya x kuadrat min 3x min 10 lebih dari 0 ya. Tanda berubah ketika dikalikan negatif 1. Diingat-ingat dicatat itu. Nah, kemudian kita faktorkan. Ini kalau difaktorkan adalah x min 5 dikali x plus 2. Pembuat nolnya kita cari. X min 5 sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Kalau x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5. Dan jika x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan negatif 2. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menggambar 5 dan negatif 2. Nah, kenapa di sini bundarannya bolong? Karena tandanya hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Ya, tandanya tidak ada sama dengannya, maka bundarannya bolong. Nah, langkah pertama tandai. Tandai itu berdasarkan A. Ingat, bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. A. Ya, lihat ke pertidaksamaannya. Nah, A-nya 1. Ya, A1 itu berarti positif. Kalau positif, ya gambar di sini dimulai dengan tanda positif. Dilanjutkan negatif dan lanjut lagi positif lagi. Setelah menandai positif negatif, yang kita tak arser. Kalau arser itu berdasarkan tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaannya kan lebih dari 0 itu kan berarti positif. Jadi yang diarser adalah yang positif. Ini yang diarser. Nah, seperti itu caranya. Jadi kemudian penyelesaiannya adalah negatif 2 ke kiri berarti x kurang dari negatif 2. 5 ke kanan berarti x lebih dari 5. Tidak ada sama dengannya karena di sini bolong bundarannya. Seperti itu. Nah, yang berikut ini pangkatnya yang diubah ke persamaan kuadrat. Ya, jadi soal ini diubah seperti tadi soal sebelumnya, 2 pangkat x yang dipangkatkan 2. Nah, supaya apa? Bisa dimisalkan 2 pangkat x adalah p. Jadinya ini kemudian difaktorkan. Pembuat nolnya dicari. Kalau sudah ketemu, digambar sama langkahnya. Buletannya penuh karena tandanya ada sama dengannya. Kemudian langkah yang sama tandai berdasarkan A. A-nya positif berarti tandanya plus, min plus. Kemudian arser berdasarkan tanda diambil yang positif karena ini lebih dari sama dengan 0. Seperti itu.
Saya akhiri